kiri saya ada calontong. Calontong ini apa ini? Di situ apa? Di sini calontong aja. Anda ini justru pil koplo di sini. Ah, betul. Pil koplo, peneliti kondang pecinta lo. Gue bingit kan? Iya. Pertanyaan Anda itu berarti tahu persis profesi saya. Saya peneliti memang. Iya. Saya akan mengungkapkan fakta yang mungkin sangat mencengangkan. Saya pakai mencengangan deh. Kan lu udah berapa kali gua nggak tercengang. Berapa kali? Lu dari berapa episode kan lu ngomong tuh. Saya akan mencengang. Mana gua nggak tercengang. Malah kesel banyakannya. Anda hanya menipu diri sendiri. Dalam hati saya yakin Anda tercengang. Anda tidak memunculkan saja supaya nggak kelihatan. Saya tahu akal bulus saya. Tuh, ya kan? Dia tahu sendiri akal bulusnya. Ya, silakan. Rumah tangga yang mempunyai pembantu satu berarti tidak mempunyai pembantu dua atau lebih. Wih, gila. Wow, aku tercengang. Nah, kan? Magic. Ini baru satu. Ini baru satu sudah mulai tercengang. Belum yang kedua. Gak nyuruh, Pak. Iya, yang kedua apa? Yang kedua, sebuah rumah tangga yang mempunyai pembantu dua berarti dia tidak cukup pembantu satu. Ya. Cengang. Wow, aku tercengang. Ketiga apa? Gue Yang keliling ketiga. Indonesia, lihat lontong biasa cuma lo doang, lontong kurang ajar. Kayaknya Biasanya di pojokan warung tuh diem dibungkus sama. Anda melihat lontong yang salah, bedakan dong. Itu kan makanan. Kalau saya kan hanya sejenis makanan. Ya berarti lu makanan juga. Gua pencet keluar oncom lo. Yang ketiga apa? Yang ketiga, tolong diperhatikan. Sebuah rumah tangga yang mempunyai pembantu lebih dari dua berarti dia mempunyai pembantu banyak. 1, 2, 3. Wow, aku tercengang. Itu bagus. Masa dia bilang penampilan saya sih perapat belakang tarik bir. Susah sekali. Pak. Ya, kenapa? Saya mau ngapain ini? Gula donat, diam deh. Dengerin bapak nih yang ngurus. Enggak kok, saya dianggap gula donat. Ya lu memang Enggak, terus kapan dijilatnya? ya nanti kapan-kapan. Saya mau tanya coba ke Anda sekarang. Data-data yang mencengangkan itu. Baik, saya akan memulai dari hal yang sederhana. Survei saya menunjukkan, pertama, tidak ada pembantu yang tidak punya majikan. Anda harus tahu itu. Anda tahu bedanya anggota legislatif yang sudah dan belum? Caleg dengan dewan gitu. Nah, Anda tahu bedanya? Tahu saya, kenapa? Baguslah. Dari pembantu yang saya survei, ya, saya akan ungkapkan ini. Pembantu yang bekerja kurang dari 2 bulan, berarti dia tidak betah. Ini hasil survei saya pertama. Iya, 2 bulan. Berarti nggak betah. Pembantu rumah tangga yang tahan lebih dari 10 tahun, berarti dia betah. Terus berikutnya, PRT yang bekerja kurang dari 5 tahun, berarti dia tidak lebih dari 10 tahun. Wow! Ini jarang loh orang menemukan fakta seperti ini. Iya, saya kaget. Nah itulah, Dapat dari mana faktanya? dari survei saya. Surveinya. Anda mulai. Kang, interupsi Kang. Iya. Mau gabung sama kita mungkin? Sini. Silakan. Sini. Sebentar. Gabung dong, Kang. Fitra, Iya. Anda tahu, ini saya mungkin bagi yang muda nggak tahu ya, yang seusia saya, tahun 60-an. Maaf. Gimana Pak? Mungkin bagi yang muda, yang mungkin banyak yang nggak tahu fakta ini, seusia saya. Gitu, Iya. kan? Krakatau aja dia yang ledakin tuh 60 berapa? Ini kadang-kadang. Dan terakhir, pada pertemuan internasional ini ya, yang diadakan di Semeru kalau nggak salah. Semeru di mana? Jawa Timur. Emang ini kadang-kadang Indonesia itu menjadi tujuan internasional. Iya. Tapi jangan bilang ke luar negeri kayak tadi. Kaleng kornet.
kaleng. Nah ini. Susah Saya bisa, banget gua bukanya. Ya. kadang-kadang saya juga heran, kenapa saya bisa mirip siapa-siapa aja gitu ya. Iya. Kaleng kornet lah, plastik apon lah gitu. Iya. Jadi kadang-kadang itu membuat saya menjadi, apakah saya sehebat itu gitu ya kan? Bisa menjadi Iya, macam. iya. Dia udah mulai nggak suka apa, dia udah mulai ngomongnya begitu. Meng, dengerin dulu, Meng. Dia masih benar loh, ngomongnya masih Meng. benar, Meng. Saya tadi kan diminta, saya tahu sendiri saya udah menahan diri. Saya kan nggak minta, yang minta Bapak Ono. Lah karena beliau hostnya kan saya ikuti. Ya makanya saya mau keluar. Situ mau ngeluarin saya. Lo nggak silakan. bisa dong kamu keluar. Lah nggak bisa. Lah, Terserah betul. saya mau keluar kapan. Emang situ yang ngeramasin saya. Ini bukan masalah keramas-keramasin, Meng. Ini namanya walk out. Tadi yang lain bicara, Anda diam saja. Begitu saya bicara, Anda mau keluar. Yang lain ngomong bener. Lu doang kalau ngomong nggak sesuai. Nggak sesuai apa, semua bener kok. Masih mendingan busway sesuai jalur. Lu mau ngomong ke sono, kemari ke sono. Lu yang ngomong penting- buang sampah. Aku tersinggung lagi nanti. Udah dibilang kita jaga perasaan lah. Kalau gue sampah, gue tanya, gue organik bukan? Tanya dia dong yang buang dia. Dia kan cuma nunjukin tempatnya. Oh, buang sampah organik atau bukan? Sabar, Meng, sabar, Meng. Sabar. Lanjutkan lagi. Jangan sampai salah tujuan. Yang membuat kita pintar itu guru. Tapi kan itu infrastruktur, maksudnya itu gedung, fasilitas yang harus supaya anak-anak nggak belajar kehujanan lah. Itulah inti dari maksud saya. Jangan terjebak masalah fisik dan fasilitas. Kualitas jauh lebih penting. Ini saya kasih contoh yang lebih nyata ya. Kadang-kadang mental kita ini harus kita perbaiki. Yang menganggap bahwa kalau sudah orang asing, orang luar itu lebih berkualitas daripada kita. Ya kalau misalnya sekolah Ini harus internasional kita lebih kurangi. hebat gitu misalnya. Ya. Katanya gitu. Kalau sudah sekolah ada embel-embelnya internasional itu lebih bagus. Iya. Jangan terjebak hal itu. Saya membuktikan sendiri. Ya. Saya sekolah di sekolah yang katanya sekolah embel-embelnya ada internasional. Nah. Bahasa pengantar untuk pelajaran bahasa Inggris semua. Ya. Anda tahu nilai saya jelek semua. Ya karena Anda Saya bodoh. membuktikan. itu kan karena memang Anda bodoh. Oh, Lu gimana doang? artinya kan itu tidak membuktikan bahwa dia kualitasnya baik. Buktinya nilai saya jelek-jelek sekolah di situ. Tapi Apa ada yang Anda harapkan dari yang ngambil internasional? Ya tapi ada yang nilainya bagus-bagus juga ada. Banyak. Berarti ada yang bodoh. Anda bodoh. Oh. Kembali lagi kita bicara masalah guru ya. Anda tahu Jepang, Jepang tahu sih. Anda tahu Korea Selatan, Tahu Korea Selatan. Anda tahu yang namanya Cina. Tahu. Anda kok tahu semua ya? Iya, iya. Saya akan kembali yang pertama Jepang. Jepang itu kita bicara masalah guru ya. Kalau kita bandingkan dengan di negara kita, ini bedanya jauh sekali. Satu hal, guru di Jepang, waktu itu saya tanya pakai bahasa Indonesia. Ngerti dia? Enggak. Oh. Percuma dong kalau dialog komunikasi itu harus mereka ngerti dua-duanya. Akhirnya saya pakai penerjemah. Oh, pakai penerjemah. Ada. Enggak. Lo gimana mau diskusi? Kan diskusinya. Akhirnya saya belajar, terpaksa saya belajar bahasa Jepang untuk melakukan survei ini. Bisa. Enggak. Gimana? Ini kayaknya dia nakut-nakutin orang terus, Pak. Lanjutkan ya. Ya. Guru di Jepang itu mereka mikir bagaimana mengisi otak mereka dengan menambah wawasan. Itulah yang membuat kualitas pendidikan mereka semakin hari semakin baik. Sebagian besar guru di Indonesia itu masih mikir bagaimana mengisi perutnya supaya tidak kosong. Belum dari sini. Masih dari Ini yang membuat kualitas kita jauh untuk bisa bersaing. Makanya saya mengirim 10 guru ke Jepang. 10 guru ke Jepang. Untuk apa? Jangan tanya untuk apa, sampai sekarang belum berangkat kok, belum ada dialog. Lo ngapain? Ya ngapain? Lo mau ngapain?
Sekarang gua tanya sama lu, omongan lu bener kagak? Lu Omong saya ini kirim tapi fakta. sampai sekarang belum dikirim. Nah sekarang saya tanya, fakta itu mesti bener, Meng. Ngomong saya fakta, memang belum berangkat 10 guru itu. Kalau nggak percaya saya tunjukin. Iya, tapi lu nggak usah omongin kalau belum berangkat. Nah, Ibaratnya kalau- lu mau piknik tapi udah ngajak tetangga. Kalau saya nggak omongin, dikira saya menutup-nutupi fakta. Lu tupin emang spray. Di situ letak kesalahan lu. Minum. Jadi itu. Iya. Jadi kita jangan salah orientasi apa yang kita harapkan kalau kualitas guru kita masih seperti itu. Akhirnya saya melakukan survei supaya ini lebih objektif. 1000 orang saya survei. 1000 orang. 1000 orang. Biasanya kan saya ratusan. 100. Ini kok tumben Ini banyak? 1000 orang. Tapi dapatnya cuma 119 orang sih. Ya langsung aja lu ngomong 119, 1000-nya nggak usah diomongin. Tapi kalau saya nggak sebutkan saya mau survei 1000 orang, Anda nggak tahu niat saya bahwa saya mau survei 1000 orang. Nggak usah lah, hasil aja deh hasil. Lu banyak di proses lu tuh berbelit-belit. Hasilnya pun tidak maksimal. Pak Denny janji tidak pakai emosi. Hasilnya tuh nggak maksimal, Cak. Jadi 119 Ya, orang saya survei. langsung aja ya. Mereka saya kasih pilihan. Memilih sekolah kualitas baik tapi mahal, atau sekolah yang kualitasnya jelek tapi murah. Dan 100%, artinya 119 orang itu menjawab memilih sekolah kualitas baik tapi murah. Kan nggak ada di pilihan itu. Kan pilihannya nggak ada, Cak. Cak, semua juga pengennya begitu, Cak. Yang kita pikirin kan gimana caranya mahal, mahal ini bisa terjangkau dengan fasilitas yang baik tadi kan gitu kan. Ya semua juga pengen atuh. Makanya ini kan bagus, jawaban tapi murah. mereka. Tapi Dia kan nggak bisa. pilihannya di kamu nggak ada. Nggak itu. Kalau di survei kan kamu tadi cuma menaik 2 aja. Itulah Tetapi kenapa- bedanya saya dengan survei-survei yang lain. Saya ini orangnya demokratis, Pak. Walaupun saya berikan pilihan jawaban, mereka punya jawaban lain, silakan. Itu bukan surveinya, bersifat wawancara kalau begitu. Itu mah surveinya masih open question disebutnya teh terbuka Nanti jawabannya. dari jawabannya kan bisa saya survei lagi. Makanya saya survei lagi nih. Ya, surveinya apa di situ? Apakah pendidikan itu penting? Hanya 19 orang dari 119 yang menjawab penting. Loh, 100 orang lagi Yang 100 orang jawab sangat penting. Saya tanya gini, spesifik, pentingkah anak masuk sekolah? Ini ada jawaban pintar dari 19 banyak. penting, 100 bilang sangat penting. Tidak. Enggak seperti itu. Pentingkah anak masuk sekolah? Ini ada jawaban yang di luar dugaan saya. 30 menjawab penting anak masuk sekolah. Yang 89 menjawab tidak penting. Hah? Tidak penting anak masuk sekolah, yang penting anak pulang dari sekolah. Udah yang lain lu Pak, yang lain deh. Baik dari. Coba, ada yang membuat saya tercengang apa? Ini satu hal. Sebelum saya ke notulen nih. Anda tahu yang memerdekakan Indonesia, Tahu saya, Pak Soekarno dan Hatta. proklamator kita. Iya. Anda tahu saat Indonesia merdeka ada berapa insinyur di Indonesia? Ada berapa insinyur, saya nggak tahu insinyurnya. Nah, persis. Saya juga nggak tahu. Tapi tidak lebih. Tahun enggak, 1945 tidak Ya. lebih 100 insinyur ada di Indonesia. Tidak lebih. Artinya tidak sampai seperti itu. Tapi Indonesia bisa merdeka. Punya Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang Anda tahu sarjana lulusan S1 sekelas insinyur di Indonesia ada berapa? Ribuan berarti ya. Anda tidak tahu persis seperti saya. Iya, sama berarti ya. Tapi apakah kita bisa memerdekakan pikiran kita seperti mereka saat hanya ada 100 insinyur di Indonesia? Itulah yang harus kita pikirkan lagi. Kenapa saya ke Jerman? Kenapa saya ke Jepang? Kenapa saya ke Inggris? Maksud saya kenapa nggak kesampaian? Sekarang saya mau tanya sama Cak Lontong. Yakin? Yakin lah. Bicara masalah TTM banyak hal yang harus kita jelaskan terlebih dahulu. Perhatikan Riko, apa yang dia bicarakan. Ya. Iya Pak. Ya.
Yang pertama saya akan membuka dengan sebuah ungkapan Inggris yang berkaitan dengan cinta. Nih, ini pasti masalah terus gua. Tolong diperhatikan. Par is in love. Itu Paris in Love. Paris in love, Cak. Paris in Love. Kayak begini saya perhatiin. Paris in Love. Maksudnya Par is in love. perhatiin kalau dia salah lo kelepak. Iya, maksudnya kayak gitu. Kayaknya ungkapan Inggris aja udah bikin masalah. Saya ganti peribahasa deh. Ya lu karena nggak cocok banget. Ya udah peribahasa. Yang mana lu TTM. peribahasa lu ngaco mulu. Berapa Nah kali, ini Cak? peribahasanya panjang ini nggak mungkin salah. Ini dengerin nih, ini ada mahasiswa-mahasiswa jangan sampai salah lo. Ini peribahasa. Iya. Menohok kawan seiring berakhirnya lagu maka selesai sudah pertemuan kali ini. Pak, interupsi Pak. Bahasa apaan? Pak. Iya. Mumpung ada teman-teman dari Stikas ya tadi. Iya, Stikas. Boleh tolong diotopsi nggak teman saya yang satu ini? Lu tahu nggak itu menohok kawan seiring? Udah cukup. Lu kenapa harus ditambah-tambahin dengan Terus pajak? kenapa kalau cukup ini ada tulisan belakangnya? Ya lu yang sendiri yang dapat kali. Nah, dari makanya mana? harus saya baca, orang saya yang nulis sendiri. Gimana sih Bapak? Dia sih suka-suka, Pak. Lah kalau saya udah nulis sendiri nggak saya baca. Artinya apa jadinya kalau kayak begitu? Menohok. Menohok kawan seiring berakhirnya lagu maka selesai sudah pertemuan kali ini. Kadang-kadang yang namanya TTM itu berakhirnya bisa seperti lagu. Lagu itu bisa nggak berakhir kalau dinyanyikan berulang-ulang. Tapi bisa berakhir sebelum lagu itu berakhir sendiri. Artinya apa? Kapan berakhirnya hanya si penyanyi yang tahu. Penyanyinya itu siapa? Ya penyanyi siapa? Par is in Hutapea. Penyanyinya tiba-tiba. Tapi bicara masalah TTM, ini kalau ungkapan dan peribahasa sulit untuk Anda terima, oke lah. Saya akan bicara masalah definisi dulu ya, biar nggak melebar. Definisi tentang? TTM, teman tapi mesra. Iya. Yang pertama teman. Siapa teman? Teman adalah orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita, tetapi dekat dengan kita. Iya teman itu. Ya. Tapi itu kependekan dari tetapi, panjangnya tetapi. Nggak usah itu kan tahu, itu kan nggak usah didefinisikan. Definisikan tuh untuk satu jenis, untuk menerangkan sebuah benda atau perkataan yang supaya menjelaskan. Kalau tapi kan kata sambung kalau tapi. Tetapi itu kata sambung. Kan ini Ngomongnya. Tapi biar nggak bertele-tele kan. yang nggak ngasih iya bener. Kalau udah Saya orang tadi tahu, ngomongnya udah. pendek, Bapak malah lama ngomongnya itu. Udahlah nggak usah dibahas, udah cukup Bapak bahas jadi tambah panjang. Nggak penting lagi. Nggak, Ya. maksudnya kalau yang nggak penting lu juga jangan ya, nah, terangin. maksudnya gitu. Tapi supaya itu kan kata sambung, kalau sapi muka lo. biar efektif, efisien. Mesra. Mesra. Itu sangat erat, sangat akrab, mungkin cenderung intim. Itu ya. Berikutnya ya, TTM itu terjadi karena proses. Harus ada proses. Karena kalau tidak ada proses, itu bukan TTM, bukan teman tapi mesra, tapi tiba-tiba mesra. Atau tahu-tahu mesra. Itu kalau tanpa proses. Jadi harus ada proses. Kenapa bisa terjadi? Tiba-tiba mesra. Terus? Iya dong, kalau tanpa proses kan tiba-tiba mesra berarti. Ya. Atau tahu-tahu mesra. Sekarang pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Karena ada penyebab. Penyebab adalah yang mengakibatkan sesuatu terjadi. Kalau sesuatu tidak terjadi, Tidak akan ada penyebab. Tidak ada penyebab. Ya. Bolak-balik aja dia ngomong, Ya Pak. ini muter-muter di situ dia. Penyebab terjadinya TTM ada tiga. Tiga. Yang utama. Satu, karena kita punya teman. Orang yang tidak punya teman pasti tidak akan pernah terjadi TTM. Yang kedua, Yang kedua karena ada tapi. Pak, ini siapa sih Pak sebenarnya Pak? Bolak-balik aja Pak, saya pusing. Nggak boleh kurang ajar, itu bapak lo. Bapak saya raksasa, nggak mungkin Pak. Kali aja lu tumpahannya jadi kecil. Jadi itu ya, penyebab terjadinya itu tiga. Satu karena kita punya teman. Terus dua Tapi. karena ada tapi. Dan tiga karena ada hubungan yang mesra. ya itu namanya teman tapi mesra tuh itu memang. Nah sekarang Apa Anda tahu kan. bobotnya? Saya melakukan survei pada 100 orang yang TTM. Ini tidak serta-merta saya tuduh mereka TTM. Tapi saya mengambil mereka karena saya tahu persis bahwa mereka TTM. Dari 100 yang saya tanya, 65 mengaku, 35 mengiyakan.
Mengaku. Beda. Iya, Dia Pak kalau survei Pak. Iya, 60 mengaku. 65 mengaku. Mengaku. 35 35 mengiyakan. Terus kita ngomong nih Pak, sama. Beda. Coba deh Pak. Sama, kalau ini sama. Sama lah. Terus kenapa lu bedain? Kenapa lu bedain 65 mengiyakan? Hanya karena teknik jawaban saja. Oh, bukan. Lo apa dong? Kenapa dibedain kalau misalnya sama? Nah, Let me tell you ya. Orang yang mengaku itu adalah akunya yang keluar. Jadi dia yang mengakui. Kalau Ya, yang mengiyakan? saya. Dianya yang keluar. Dari dianya. Jadi dia yang ngomong. Kalau Ya. mengiyakan? Lebih ke dianya yang mengeluarkan statement. kenapa nggak keluar bareng-bareng? Kan surveinya kan nggak bareng. Mikir. Oh. Yang Terus saya tanya lagi ke 100 itu. Enggak, ini Bapak masih bingung. Lu jangan diterusin dulu. Pak kalau bingung tanya Pak, jangan dibiasakan bingung diem aja. Nggak baik itu. Iya. Kalau nanya, Melu tambah bingung lagi Bapak. Dia tuh mengaku bahwa dia melakukan TTM. Ya. Iya Pak kan. Kalau yang 35 sisanya Mengiyakan, yang mengaku itu pasangannya. dengan pertanyaan yang sama kan? Sama. Iya sama. Iya. Berarti mengaku dengan mengiyakan itu sama. Tapi lu kenapa beda-bedain? Nah inilah. Sekarang saya tanya Pak. Anda selingkuh? Tidak misalnya. Berarti Anda tidak Misalnya. Nah, ini hanya misalnya contoh tidak. jawaban. Ini kan contoh jawaban. Kenapa Pak harus pakai misalnya? Ini hanya Bapak pakai contoh. misalnya berarti Bapak memang selingkuh. Belum tentu. Nah ini Tuh kan jadi belum tentu. kemana-mana nih, Pak. Belum tentu saya sekarang selingkuh, tetapi saya ada keinginan untuk selingkuh. Tapi belum tentu saya lagi selingkuh. Lu gua jadi kemana-mana nih urusannya. Tuh dia nyampur, Tuh. semua nyampur. Ini namanya diskusi ya seperti ini, Meng. Diskusi, Jangan hanya dua diskusi. pihak. Semakin banyak terlibat, semakin baik. Kalau semakin banyak terlibat, semakin banyak orang ditangkap nih. Itu kan malah tireros. Pak, siapa sih Pak bikin kusut aja Pak? Ah, itu Bapak lu. Kata Bapak lu. Beda Pak. sedikit masukan lah, Saya jelaskan dulu Pak Denny kayaknya masih bingung nih. Enggak Pak. Cak, tolonglah. Kalau memang udah salah, tolong diakuin. Karena Cak Lontong ini kayaknya anti kalau mengakui dirinya memang salah memberikan statement. Apa lu? Enggak, kalau memang Anda Bapak keliru, Anda Bapak berarti tinggal ngomong semuanya Anda boleh. salah menilai Lagi saya. senam muka lu kayak penyanyi a. Interupsi Pak. Kali ini saya harus setuju Pak. Kan mengakui aku sama mengiyakan iya. Akhirnya ia pun pergi. Gitu mungkin maksudnya Pak, nggak pakai D gitu maksudnya. Setuju Pak, itu sih. Saya juga setuju dengan penjelasan Cak Lontong yang cukup simpel. Bapak aja nggak bisa menerima mencerna dengan baik. Terserah lu lah. Dengan Cak Lontong. Campur ya Setuju udah. Cak, bagus teruskan lebih. Anda setuju? Setuju. Dengan hasil survei ini? Iya. Survei yang pertama dianggap aja nggak ada Pak. Masalahnya dia setuju sih. Udah nggak anggap aja tadi survei yang pertama nggak pernah ada. Ya udah, yang lainnya apa? Kenapa bisa TTM? Saya tanya seperti Iya. itu. Kenapa bisa sampai terjadi teman tapi mesra? 70 menjawab karena sering ketemu. 30 menjawab hanya ketemu pas ketemuan aja. Yang berikutnya berapa lama Anda TTM? Berapa lama? 80 maksudnya berapa 80. lama Anda akan menjalani TTM? 80 menjawab tergantung pasangan. Nah, Yang 20 menjawab pasangan tergantung dia. Bedanya apa? beda. Itu beda. Beda kalau pasangan dia yang menjawab. Ya. Kalau tergantung pasangan, nah dirinya yang Dirinya yang menjawab. Nah, nggak usah dipikir. Mikir. Iya. Saya senang kalau Anda semakin pinter berarti saya berhasil. Lu semakin repot. Yang sama jawabannya adalah ketika pertanyaan siapa yang memulai dan siapa yang mengakhiri. Ternyata dari 100-nya itu menjawab sama. Ketika tadi pertanyaan yang lain kan beda-beda jawaban. Sama dari mana? Jawabannya adalah kau. Hah? Karena kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Lagu Ini dangdut jawabannya. tuh. Lagu dangdut. Apa kok judulnya kok? Kau. Kau apa? Sapi. Saya mau udah
Sementara cukup. Nanti saya lanjutkan Ya. dengan akibat-akibat kalau ada melakukan TTM ya. Saya mau tanya Beckham memes. Ya. Ini ADMS itu apa? Betul, habis dari hubungan tanpa status, mereka Ini nih orang nggak mau salah, ini nih jelas-jelas salah ngotot. Kalau saya ada dasarnya survei. kalau Cak Lontong itu seperti ABG menurut saya. Saya pernah menyampaikan ABG. ini. ABG itu biasa kalau dikasih tahu ngeyel terus Ya. mencari pembenaran. Ya. Cipan, Ya. si Calontong itu segala sesuatunya alasannya itu ada dasar, tapi dasarnya tak berujung. Nah itu dia makanya kayak ABG. ABG kan kalau misalkan dikasih tahu sama orang tuh ada ngeyel terus. Nah, kalau ini Intinya nggak mau kalah. Pokoknya selama main halus, kenapa enggak ada manfaat positif, jalanin. The show must go on. Oke. Itu Pak. Riko Ceper. Saya mau tanya sama Calontong, dampak negatifnya dari TTM ini apa? Kalau masih dampaknya negatif justru kita nggak perlu mikir ya. Dampaknya negatif. Maksudnya bukan dari tespeknya. Lu tespek lo negatif positif. Saya nggak berpikiran ke situ. Yo, tapi dengan Anda seperti itu menjurus. Ini Anda mancing saya kan? Anda aja yang terpancing. Ya kan Anda tahu saya mudah Jadi begini, terpancing. akibat dari TTM itu jelas. TTM selalu berakhir dengan M. Iya namanya TTM. Tapi ini nggak masalah Pak. Tapi yang jadi masalah justru kalau M-nya berakhir. Mesranya berakhir katanya. Iya. Jadi tinggal Iya kan? Iya, TTM tinggal selalu diakhiri dengan M. teman tapi aja gitu kan. Kalau A kan berarti TTA, kalau S kan TTS. Makanya TTM selalu diakhiri dengan M. Tapi ini jadi masalah kalau justru M-nya yang berakhir. Itu perlu dipikirkan. Iya mesranya. Mesranya yang berakhir. Ya. Itu perlu dikaji ulang. Tinggal Tapi TT-nya. banyak hal. Kita harus siap menjalani hal seperti ini karena namanya kehidupan itu tidak akan pernah tahu arahnya kemana. Walaupun kita tahu yang akan kita tuju kemana. Paham ya maksud dia ya? Iya. Jangan ditepokin, ini saya sendiri nggak tahu maksudnya loh. Anda jangan bikin bingung saya. Kadang-kadang orang punya tujuan, tapi bagaimana cara mencapai tujuan tidak semua orang tahu. Bahkan ketika Anda tahu bagaimana cara mencapai tujuan pun, bukan jaminan bahwa Anda akan mencapai tujuan itu. Jadi Anda harus siap dengan segala kemungkinan. Tapi intinya apa? Kita harus bisa selalu mengambil hikmah dari apapun itu. Iya. Hikmah dari TTM ini ya, saya terlepas dari negatif positif bagaimana yang menjalani. Yang pertama kita bisa belajar manajemen Pak. Manajemen apa? Anda bagaimana harus membagi waktu yang baik. Ya kan? Membagi keuangan yang baik. Itu kita bisa banyak belajar dari sini kalau kita berpikir positif. Enggak, dengan TTM juga kita belajar membagi waktu. Nah Itu kan- itulah, kita bisa ambil nilai positifnya dari belajar manajemennya itu, membagi Iya, nggak waktu. usah TTM juga kita kan belajar mengatur waktu. Enggak, Anda harus Kita- TTM. Enggak, nggak usah. Biar ngapain? belajarnya semakin giat. Kalau Anda Enggak, nggak begitu, dipaksa Anda hanya TTM. asal-asalan belajarnya. Kalau dipacu dengan ini akhirnya mau nggak mau harus belajar. Udahlah, percaya saya. Karena beda loh, kita kayak seperti dulu sering disampaikan kan. Laki-laki perempuan tuh beda walaupun yang dilakukan sama. Contohnya telepon. Kalau Anda punya pasangan, bedakanlah. Anda yang telepon sama istri yang telepon. Iya. Itu beda. Kalau istri telepon Anda tanya, "Pak lagi di mana?" Itu perempuan memastikan Anda ada di mana. Tapi kalau Anda yang telepon, "Mah lagi di mana?" Itu justru Anda memastikan bahwa istri Anda tidak ada di situ. Itulah. Tapi kalau ngebedain menerima telepon dari istri dengan selingkuhan beda juga. Anda yang lebih tahu itu. Oh saya nggak tahu. Maksudnya saya kasih tahu. Kayak seperti apa misalnya? lu suka nuduh orang nih. Lu tuh kalau lu suka bener deh sebab. Oh kan? Pak, kita ini kan berteman sudah lama Pak. Iya. Hanya nggak mesra saja kan kita. Intinya apa, kita harus belajar. Saya setuju kalau belajar. Namanya juga hidup. Nah, ini- Hidup itu harus menjaga yang namanya kita harus lebih hari ke hari kita harus selalu berkualitas. Iya Ya. betul, itu poin itu. Ya. Dan saya ingin mengingatkan ya, menurut saya orang yang paling menyesal itu orang yang tidak mau belajar dalam hal apapun termasuk urusan cinta. Jadi cinta tuh harus belajar ya. Harus, semua harus Pak.
artinya belajar itu bukan berarti seperti letterlock Anda ambil buku dipelajari, enggak. Iya. Belajar itu dari proses, belajar itu dari orang lain. Makanya ada pengalaman adalah guru yang Tidak pernah terbaik. Pengalaman adalah guru yang tidak pernah masuk sekolah. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Buat saya itu masih kurang baik. Yang terbaik adalah pengalaman orang lain. Itu adalah guru yang terbaik. Kalau pengalaman kita sendiri berarti kita yang mengalami. Itu masih kurang baik. Tapi kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, itu yang jauh lebih baik. Itu yang namanya hikmah. Saya ingin supaya teman-teman di sini tidak pernah menyesal ya. Makanya belajarlah selalu. Dan kadang-kadang kita menyesal pada hal yang salah gitu. Dalam urusan cinta, Pak, jangan menyesali sebuah kepergian. Tapi sebenarnya yang harus kita sesali adalah kenapa kita tidak bisa mempertahankan. Itu yang utama. Kalau Anda hanya menyesali kepergian, artinya orang yang tidak bisa Berarti belajar. hanya akan menangis tapi tidak belajar. That's right. Itu kanan. Ya, coba konklusinya dan Saya akan kesimpulannya. menutup dengan sebuah peribahasa. Biarin, kasih. Tapi jangan ditangkepin jadi panjang. Soalnya abis ini no to land. Ayo lo ngomong. Bukan sudah. Loh, Peribahasanya mana? Peribahasanya. Saya menutup dengan peribahasa. Ya mana peribahasanya? Gimana sih? Oh sudah tutup kok. Saya menutup dengan peribahasa. Disebutin peribahasanya, Cak. kan kalau lu nutup, nah ini dulu orang-orang kenapa harus bingung dan kesal sama kamu? Kamu tuh aneh. Lu tuh kayak orang dari planet. Cie, Kang Denny, aku kamu sama calon tak, Cie. Ini kan kita tuh teman tapi